udah lebih baik sih, puji Tuhan. Tapi memang kalau duduk lama itu belum bisa lama-lama banget. Kayak gini nih, nyeri banget, nyerinya datang. Terus kalau udah nyerinya datang tuh menjalar kan, biasanya harus makan terus minum painkiller, minum obat nyeri. Ini aku mau bahas sedikit nih soal mungkin kecelakaan, mungkin nggak mengenakan tapi gimana mungkin kan ini tadi di acara juga Kak Lady sempat mention kalau ini tuh jadi titik terberat Lady. Mungkin seperti apa melihat Kak Lady juga sampai jadi kursi roda? Titik terberat ya, iya pasti. Maksudnya lebih ke takut kehilangan sih. Maksudnya aku pikir kan selama ini setelah pemberitaan tuh itu deh yang paling berat, yang paling hukumannya. Tapi ternyata tuh ya aku mungkin nggak bilang hukuman ya, mungkin diingetin lagi sama Tuhan ya. Ini loh yang penting Lady, dan di balik musibahnya juga banyak hikmahnya, banyak blessingnya. Ya satu, ya emang mungkin gak enak dengernya ngurusin Lady lagi sakit, merawat dia. Tapi kan kalau misalnya nggak gitu, aku nggak ketemu dia tiap hari, terus jadi lebih dekat lagi, komunikasi juga makin baik semua. Jadi disadarin lagi sih, lebih ke disadarin lagi prioritas mana, sayangnya tuh hatinya tuh kemana. Sempat takut kehilangan, bahkan katanya di beberapa artikel Kodensu juga bilang kalau misalkan tanggapan Kodensu ya katanya bakal anak kecil itu gimana? Oh iya, takut banget. Jadi apa ya, aku tuh nggak tahu deh Lady yang sebenarnya tahu sih aku tuh kayak gimana ya. Maksudnya aku tuh nggak pernah takut sama apapun gitu. Maksudnya ya luka misalnya, atau sama orang. Sebagai laki-laki maksudnya ya berani-berani aja gitu. Tapi ya titik takut ya itu lihat kecelakaan, terus lihat Lady-nya, kondisi Lady-nya gitu, yang takut juga di situ tuh udah kemana-mana pikirannya ya, nggak tahu dia cederanya di mana aja saat itu. Takut dia amit-amit nggak ada saat itu ya. Kalau dari setelah mengalami kecelakaan, kemudian kemarin isu yang terjadi, gimana nih Kak Lady dan Kak Reni berdamai dengan kita coba buka kembali apa yang jadi titik balik untuk kayak saling memaafkan, saling menerima? Sebenarnya kalau titik baliknya itu ya memang setelah kecelakaannya gitu. Sebenarnya itu sebuah perjalanan sih Kak, nggak bisa bukan kayak waktu tek gitu, enggak gitu. Memang aku mengalami proses perjalanan, bisa dibilang perjalanan spiritual ya gitu, yang sebelumnya mungkin aku bilang aku secara manusia aku memang sudah menutup diri gitu, sudah menutup hati bahwa nggak ada alasan lagi deh untuk balik gitu. Tapi Tuhan ternyata punya rencana lain gitu. Tuhan bicara sama aku gitu ya, melalui banyak hal gitu, melalui secara pribadi dengan aku, melalui pendeta, melalui ibu gembala, melalui juga dari Reninya sendiri. Jadi banyak hal gitu, bahkan sampai di titik kecelakaan itu jalan dari Tuhan. Jadi titik baliknya adalah ya balik lagi sih, ini proses aku dengan Tuhan, proses hidupku sih, lebih titik baliknya di situ bahwa memang ya Tuhan izinin semua ini terjadi untuk kita jadi lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Kesempatan kedua. Tapi kalau lagi sendiri bicara kesempatan kedua, apa yang bikin kamu oke, padahal tadi nyebutnya nggak mau balik lagi. Iya, ya itu tadi Kak, perjalanan spiritual yang aku alami bersama Tuhan gitu ya, itu yang buat aku jadi oke nih Tuhan gitu. Aku deal-dealan sih bilangnya sama Tuhan, semacam seperti itu kasarnya. Ya udah deh Tuhan, besok gitu aku di hari di saat itu gitu aku bilang kalau memang Tuhan mau aku mengampuni Randy gitu dan kembali gitu ke dalam pernikahan ini, ya aku serahin pernikahanku sama Tuhan. Jadi Tuhan yang tanggung jawab ya, lebih seperti itu sih. Jadi aku lebih mengandalkan Tuhan aja gitu untuk segalanya gitu ke depannya. Dan aku bilang
kalau memang itu yang Tuhan mau, kan Tuhan kan yang buat kita. Tuhan yang bisa bolak-balikin lah gitu. Jadi aku di ide aku bilang di saat aku baru dikasih kesempatan hidup lagi gitu sama Tuhan, aku bilang kalau memang Tuhan mau, itu yang Tuhan mau, aku mau bangun pagi dengan damai sejahtera. Proses itu tuh berapa lama Kak? Kayak proses meyakinkan diri spiritual itu berapa lama kira-kira? Sejak kapan? Kalau timeline-nya mungkin aku bisa bilang setelah Ya spiritualnya ini, setelah sidang pertama kan itu langsung mediasi. Nah setelah itu kan ternyata Reninya kan mau baik kan gitu, mau jujur. Nah setelah itu kan aku yang jujur bingung kan gitu, merasa aduh udah rusak kayak gini mau gimana sih gitu. Nah itu disitulah titik balik aku mulai menyerahkan diri, mulai pasrah lah sama Tuhan gitu ya. Kalau dunianya mungkin bilangnya pasrah, yaudah nih Tuhan mau apa sih sama aku gitu. Aku ya menyerahkan diriku dengan, kan kalau handphone rusak dibalikin ke ininya kan gitu. Nah aku yaudah aku tanya ke hamba Tuhan gitu, kan nih aku nih seperti ini gitu, aku minta waktu sama ibu pendeta untuk konseling gitu sih. Dari situ ya pelan-pelan prosesnya berjalan gitu. Gimana nih cara kalau ini sama kalian tadi setelah menjalani perjalanan spiritual untuk berkomunikasi kembali kayak aku mau kembali ada hubungan berdua gitu, itu berjalan mengalir aja Ya kebetulan memang kan pas di sidang kedua itu posisinya aku di rumah sakit. Randy yang ke sidang, ke sidang. Nah itu pun aku sangat merasa dihargai ya. Di situ aku melihat Randy berubah juga. Kalau dia nggak nanya sama aku gitu, padahal dia sebenarnya punya kesempatan untuk nanya. Dia nggak maksa, pokoknya yang dia paling penting dia di doanya dia sembuh aja, aku sembuh gitu, Gak aku sehat. Gak ada sesuatu yang gimana lah, gak ada sakit apa gimana. Selamat dulu. Nah, terus dia pulang dari situ, besokannya aku bilang sama dia gitu. Jadi aku yang ngajar duluan, aku jawaban aku kasih ke dia gitu. Berarti Kak, kalau ada yang bilang katanya keputusan rujuk ini karena kecelakaan kemarin, berarti betul atau tidak? Nggak bisa dibilang karena itu sih, karena kan itu sebuah perjalanan kan. Jadi sebuah perjalanan yang nggak bisa yang kayak oh gini, oh karena kecelakaan ya. Tapi itu bagian dari rangkaian proses itu, iya. Kalau mungkin alasan kalian sampai akhirnya memutuskan untuk rujuk, kalau misalkan bisa dikasih sebuah alasan, karena kan itu proses panjang ya. Iya. Alasannya apa? Kalian memutuskan untuk rujuk? Ya sebenarnya itu tadi yang aku bilang, karena aku ya sudah proses yang tadi aku jalani itu ke alasannya gitu. Jadi selain ya memang ya udah pasti ya kayak misalnya memang apa namanya Kehilangan. gitu kan dari Randy kan maksudnya gitu. Tapi maksudnya ya memang titik poin yang menguatkannya kecelakaan. Aku mau tanya, setelah mengalami banyak proses perjalanan yang mulai dari masuk kembali, kecelakaan dalam kehidupan yang saat ini, ada yang berubah nggak dari masing-masing? Mungkin kalian romantis, kalian di Nah di saat kita ambil keputusan untuk memulai lagi, ya di situ pasti ada perubahan. Jadi dari mediasi itu kan kita juga di sini ya, di konseling itu kan kita kalau mau hasil yang berbeda, yang metode-metode yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama ya kita rubah jadi lebih baik. Jadi bukan cuma Randy sih yang berubah, aku pun juga berubah. Jadi kita sama-sama memulai hidup yang baru dengan cara-cara yang baru yang lebih baik. Ya seperti kita tahu ya, kita selama ini jalan kan, padahal kita diberkati pernikahannya sama Tuhan, tapi kita kan jalanin pernikahan ini nggak sama Tuhan selama ini gitu ya. Jadi kita pagi ya mau Randy ajak aku berdoa, itu sih kayak gitu-gitunya. Jadi dari situ mulai sharing, hari ini ada apa, hari ini mau kemana, itu di sharing-sharing juga kayak gitu. Ya mungkin sebelumnya ya udah kita normal aja gitu, karena sebelumnya kita terlalu kayak temen gitu. ini buat komitmen baru lagi. Iya betul.
adanya keputusan kalian untuk sepakat rujuk ini juga kan kayak hubungan kalian dilihat oleh masyarakat. Terus banyak yang mungkin kurang setuju dengan hal itu. Tanggapan? Ya, karena sebetulnya dari awal sebenarnya siapa sih yang mau seperti itu ya. Tapi ya aku juga hanya manusia ya, yang ya udah tiba. Aku pun juga sebenarnya yang mengalami pun juga kaget tiba-tiba. Oh, Intinya bisa siapa kayak yang gini mau, gitu. mau ada musibah. Terus Tapi kalau orang-orang ngomong kayak gitu, kalau dari aku ya biarin aja, itu kan opini orang. Yang ngejalanin aku sama Lady sama aku, maksudnya orang mau ngomong jelek, mau ngomong bagus, kalau ngomong bagus ya puji Tuhan, puji syukur gitu. Kalau ngomong jelek ya udah nggak usah didengerin, maksudnya karena yang ngejalanin kita gitu, dan perjalanan orang kan masing-masing beda-beda. ya itu lebih ke hak masing-masing aja, namanya kan kita sama-sama punya hak bermedia sosial kan gitu, selama itu tidak keluar dari ranahnya, maksudnya misalnya menghina anak gitu ya. ya aku rasa ya udahlah gitu. Tapi mungkin dari orang sekitar kayak keluarga seperti apa? Tahu kabar kalian akhirnya memutuskan untuk rujuk? Kalau keluarga sih selalu mendoakan yang terbaik ya gitu. Tapi kalau yang kayak tadi Mbak bilang, kayak yang lainnya, kalau kayak yang lainnya mungkin kalau orang biasa kayak diomongin tetangga biasa gak sih? Ya kan kayak gitu aja sih, sama aja. Jadi ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi kalau ada yang baik ya diambil, kalau itu buat mengingat aja. Tapi kalau dia sendiri nih tadi kan mungkin sebelumnya sempat berucap bahwa tidak mau keluar. Dan sekarang sudah hubungannya erat lagi. Ada nggak sih sedikit masih nempel rasa-rasa trust issue mungkin sendiri, trauma sendiri? Iya memang kalau dibilang ya namanya aku manusia ya gitu, apalagi perempuan gitu kan. Ya kembali lagi di saat seperti itu aku ya menyerahkan lagi, aku pasti sih berdoa gitu. Terus aku juga jujur sama dia, misalnya aku lagi kepikiran nih gitu, udah sama-sama berdoa gitu, diselesain sama-sama sih. Kalau Kak Reni sendiri caranya biar nenangin Kak Lady pada saat dia mungkin masa-masa transisinya muncul kayak gitu, Kan dikasih kesempatan kedua nih Kak, akankah ngecewain lagi? Oh jangan dong. jangan takut apa? Ya intinya ini aja sih, berhikmat aja. Ya kan kita nggak tahu kedepannya ada apa, cuma tetap ingat aja, maksudnya ini kan kejadian juga, semua yang dilewatin kan nggak gampang dan nggak, maksudnya gimana ya, heboh lah semuanya, udah rame dan berat juga buat keluarga semuanya. Jadi kayak apa gitu, terutama buat Lady, buat aku juga. Mungkin mengingatnya ya jangan sia-siain lagi gitu loh, karena kesempatan satu kita aja selalu tahu kesempatan datang 2 kali, ini kesempatan datang 2 kali kan sebenarnya mukjizat ya. Ya dihargai, disyukurin, karena kalau misalnya apa ya, kesalahan kan ya, apalagi yang aku lakuin kan juga nggak main-main, maksudnya nyakitin dia juga nggak main-main, apapun itu kan. Jadi kalau dia ada trust issue, ada dia nanya-nanya, ya udah, ya aku cuma bisa gini, cuma bisa kasih lihat tindakannya aja, nanti biar Lady yang nilai. Karena kalau misalnya aku yang nilai, aku kan udah gini ya, kan lukisan nggak mungkin bisa nilai lukisan itu sendiri. Update sedikit Kak, gimana mungkin sekarang proses rujuknya sejauh apa, ada